Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Merdeka. Perkenalkan, nama saya Tiara Abelia Nur Devita dengan NIM 111220071. Saya Irma Dwi Wandasari dengan NIM 11122000089. Saya Ceria Dwi Ramawati dengan NIM 11122000092. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait materi administrasi pertanahan kelas A dengan dosen pengampu Bapak Edi Wahyudi. Saya di sini akan menyampaikan materi pertama, yaitu pengertian administrasi pertanahan dan tujuan administrasi pertanahan. Administrasi pertanahan adalah sistem yang mengatur kepemilikan, penggunaan, dan pengelolaan tanah dengan tujuan menjamin kepastian hukum dan mengoptimalkan pendaftaran tanah. Administrasi melibatkan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan teknologi, serta memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional di berbagai sektor, seperti pertanian, industri, perumahan, dan infrastruktur. Tujuan dari administrasi pertanahan adalah menciptakan kepastian hukum atas hak tanah, pemerataan akses, efisiensi pengelolaan tanah, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Konsep ini mencakup fungsi pencatatan hak, pengelolaan data tanah, regulasi hingga penyelesaian sengketa tanah. Selanjutnya yang ketiga ada komponen administrasi pertanahan. Yang pertama ada pendaftaran tanah yang merupakan kegiatan administratif untuk mencatat hak atas guna tanah, menjamin kegiatan hukum. Prosedur meliputi pengumpulan dokumen, pengukuran tanah oleh BPN, dan pemeriksaan hukum hingga penerbitan sertifikat. Yang kedua ada sertifikasi yang merupakan diberikan berdasarkan hak seperti sertifikat hak milik, SHM, hak guna bangunan, SHGB, hak guna usaha, dan lainnya. Yang ketiga ada sistem informasi pertanahan yang merupakan teknologi digital untuk mencatat dan mengakses pertanahan saat ini, meningkatkan transparansi dan efisiensi, serta mencegah tumpang tindih di atas tanah. Selanjutnya, yang keempat ada hak atas tanah. Hak atas tanah merupakan kewenangan hukum untuk menguasai dan menggunakan tanah sesuai dengan UU PA tahun 1960, sesuai dengan jenis-jenis hak antara lain dengan yang pertama ada hak milik, yang kedua ada hak guna usaha, yang ketiga ada hak guna bangunan, yang keempat ada hak pakai, yang kelima ada hak pengelolaan. Dengan contoh kasus sebagai berikut. Yang kelima adalah lembaga dan kewenangan pertanahan, yang merupakan Badan Pertanahan Nasional BPN, memiliki fungsi utama dalam pendaftaran tanah sebagai penyelesaian sengketa, mediasi, sertifikasi dokumen, serta pengukuran dan pemetaan tanah. Yang keenam ada reforma agraria dan keadilan akses tanah. Reforma agraria adalah program redistribusi tanah dan legalisasi aset kepada masyarakat, khususnya para petani yang tidak memiliki tanah. Tujuan dari program ini adalah untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, pada program ini ada banyak tantangan seperti konflik agraria, implementasi kebijakan yang masih kurang, dan lemahnya keterbatasan tanah. Contoh kasus seperti pemerintah mendistribusikan tanah X hak guna usaha atau tanah bekas hak guna usaha yang tidak diperpanjang kepada para petani agar mereka dari program legalisasi aset ini bisa mendapatkan sertifikat resmi yang bisa digunakan untuk mengakses kredit pertanian dari bank. Yang ketujuh ada masalah pertanahan dan sengketa tanah. Beberapa masalah dari pertanahan bisa meliputi penguasaan tanah tanpa hak, konflik tanah adat, penggusuran tanah untuk kepentingan umum, dan tumpang tindih sertifikat tanah. Masalah-masalah tersebut dapat diselesaikan melalui 3 cara. Yang pertama ada
musyawarah dengan bantuan pihak netral, yang kedua ada arbitrase atau putusan hukum melalui pihak ketiga yang bersifat mengikat, dan yang terakhir ada dari jalur hukum, yaitu di pengadilan jika mediasi dan arbitrase tersebut gagal. Yang terakhir, nomor 8, ada peran tanah dalam pembangunan nasional. Tanah berperan sebagai aset ekonomi utama, ruang infrastruktur, faktor produksi, dan sumber daya sosial serta budaya. Oleh karena itu, pengelolaan tanah yang baik menjadi penentu suatu keberhasilan pembangunan nasional di suatu negara. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.